ada yang sedikit mengkorek atau mengkoreksi. Kenapa santri harus begitu? Kenapa harus jongkok untuk sungkeman? Nah, itu pandangan dari Lora Amak sendiri. Itu bagaimana? Apakah itu terlalu berlebihan atau hal yang sudah biasa? Yang kami tangkap dari apa yang barusan sampai disampaikan bahwasannya apakah hal itu sebuah kelayakan atau kepantasan kalau seorang santri harus membungkuk, mencium tangan. Kalau menurut kami itulah bedanya pondok pesantren dengan Ya. pendidikan-pendidikan yang lain. Karena kenapa? Pondok pesantren itu akan tetap melestarikan dan menjaga tradisi dan budaya-budaya. 99,1 FM radionya orang Madura, sahabat Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Salsabila. Hari ini Kamis 16 Oktober 2025. Sahabat Salsabila, seperti biasa kita ada di program spesial Salsa Talk Show. Hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber kita yang akan memberikan edukasi kepada sahabat Salsabila dengan tema yang berbeda tentunya. Sahabat Salsabila, dari pekan per pekan kita angkat tema yang mungkin sangat diperlukan oleh sahabat Salsabila. Salsa Talk Show hari ini sahabat Salsabila dengan tema mengenal budaya takdim pesantren. Mungkin ini yang menjadi trending akhir-akhir ini dan perlu diketahui juga oleh sahabat Salsabila. Kita konten ini berbicara nih sahabat Salsabila, apa budaya takdim itu sehingga masyarakat bisa mengetahui. Yang mana tanda tanya besar, mengapa budaya takdim pesantren ini patut kita lakukan atau kita tahu juga apa sih budaya takdim di pesantren. Dua narasumber kita sudah hadir di sini sahabat Salsabila. Beliau yang pertama mungkin tidak asing lagi untuk sahabat Salsabila. Ada Lora Amak, namun beliau adalah ketua PCLDNU Kabupaten Sampang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ini sahabat Salsabila ada Lora Najmuddin Aunur Rafiq. Beliau selaku ketua Robito Ma'had Islamiyah Nahdlatul Ulama atau RMINU Kabupaten Sampang. Assalamualaikum, Ra. Waalaikumsalam. Ini panggilan untuk sapaan Lora Najmuddin ini biasanya dipanggil siapa? Bebas sih. Bebas ya? Bebas. Untuk lebih dekatnya mungkin Najmuddin. Ada yang panggil Najmuddin, ada yang panggil Najmi, ada yang panggil bebas lah. Oh, bebas lah. Kalau Rama saya sudah bisa memahami. Oke, sebelum kita masuk di tema kita yang akan bahas nih sahabat Salsabila, mengenal budaya takdim pesantren. Ini sahabat Salsabila, selain kita on air, bisa sahabat Salsabila langsung nonton di live TikToknya Salsabila. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan mengenai atau yang berkenaan dengan mengenal budaya takdim pesantren bisa dipertanyakan atau bisa ditanyakan nanti di live TikToknya Salsabila. Sebelum masuk nih, saya sebetulnya melihat atau mendengar pertama kali tim redaksi menyodorkan ke saya, kamu harus mengupas talkshow Kamis yang akan datang, Kamis hari ini, dengan tema mengenal budaya takdim pesantren. Saya kaget karena berat bagi saya ketika ada bahasa takdim ini, Ran. Iya. Kalau hanya sekedar didengar, ini seakan-akan gampang untuk didengar. Tapi ketika untuk dilakukan, mengaplikasikannya, bahasa takdim ini sangat berat sekali ke saya. Makanya teman-teman redaksi ini mendatangkan yang pertama dari Ra'ama serta Najmi ya. Ini datang ke Salsabila untuk memberikan edukasi. Apa sih budaya takdim pesantren? Mungkin sebagai kata pengantar dari Ra'ama. Ya. Mengenal budaya takdim pesantren. Silakan, Ra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Sahabat Salsa yang sangat kami muliakan, mengenal takdim atau kata takdim barusan, yang mana hal ini adalah salah satu bentuk yang diperjuangkan
dan ditanamkan dalam hati seorang pelajar atau seorang santri di pondok pesantren. Dan hal ini akan menjadi tradisi yang harus dilestarikan dari masa ke masa. Takdim sendiri itu adalah sebuah pengagungan, mengagungkan guru, seorang kiai, seorang guru, seorang murabbi. Kenapa kita harus takdim mengagungkan seorang guru, seorang kiai? Karena tentunya kalau kita melihat dalam apa yang diperjuangkan pondok pesantren dan pendidikan apa yang menjadi acuan paling penting dalam pondok pesantren adalah bahwa pondok pesantren ini adalah pendidikan agama atau pusat pendidikan Islam yang memang mempunyai ciri khas yang sangat unik dan tidak bisa sama dengan pendidikan-pendidikan sistem yang lain. Kenapa hal demikian? Karena pondok pesantren itu melestarikan tradisi dan budaya. Dan takdim kepada guru ini adalah sesuatu yang sangat dijaga, dilestarikan, dan memang menjadi keharusan atau keniscayaan bagi sebuah pondok pesantren. Di pesantren manapun, akhlak adalah nomor satu. Nomor satu ya. Bahkan ulama besar dari Dubai, beliau Profesor, Syekh Profesor Dr. Muhammad Nur Saif Hilal, beliau itu pernah mengungkapkan bahwa al-adab ma'a syaikhihi atau al-adab ma'a syaikh muqaddamun alal jami', bahwa adab, sebuah perilaku sopan santun atau tata krama itu harus didahulukan daripada yang lain. Jadi pondok pesantren selain menjadi tempat pendidikan untuk menimba ilmu bagi para santri, namun yang menjadi dasar dari semua ilmu-ilmu yang dikaji, yang dijadikan pendidikan di pondok pesantren itu tidak lepas yang pertama adalah akhlak atau adab. Dan semua itu tidak bisa kita lakukan atau tidak bisa kita cerminkan kecuali dengan takdim kepada guru kita. Artinya takdim itu merupakan sebuah cara untuk kita mengamalkan al-akhlakul karimah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi hal biasa kalau di pondok pesantren kita itu mencium tangan guru kita. Kita itu meminta barokah kepada guru kita. Kadang bukan santri tapi sudah alumni, anaknya sakit pun kalau di pesantren itu kita meminta barokah kepada beliau. Minta doa barokah. Minta doa barokah. Kenapa hal demikian itu terjadi? Karena sudah ditanam dalam hati. Karena dalam pondok pesantren itu dalam kesehariannya, dalam semua aktivitasnya tidak akan pernah lepas yang namanya dengan akhlak atau adab. Maka dari itu takdim itu sangat perlu. Tawadhu, rasa rendah diri. Karena tanpa itu semua keberkahan ilmu tidak akan pernah kita capai dan kita peroleh. Oke, itu mungkin sahabat Salsabila, kata pengantar dari Lora Ahmad Namun. Beliau mengatakan budaya takdim ini merupakan ikon dari santri se-Nusantara Indonesia. Baik, benar. Oke, itu inti dari kata takdim. Dan kita geser dulu ke Lora Najmuddin. Menurut Lora Najmuddin, mengenal budaya takdim pesantren, mungkin ada kata pengantar terlebih dahulu sebelum masuk ke sesi berikutnya. Baik, kata takdim ini kalau kita kenal di sekolah itu dengan kata istilah sopan santun. Sopan santun. Tapi kalau takdim ini lebih luas. Lebih luas. Lebih luas pencakupannya. Kalau kita bicara sopan santun hanya sebatas ketika seseorang itu bertemu dengan seseorang yang lainnya. Akan tetapi ketika kita membahas tentang masalah takdim, maka penghormatan itu tidak hanya sebatas ketika kita bertemu, tapi ketika kita berpisah pun kita menyimpan rasa memuliakan ya. Artinya tidak hanya berhadapan ya. Tidak hanya berhadapan. Kadang ada seseorang itu di sekolah itu hanya takut ketika ada guru di sekolah tersebut. Karena di depan kita. Karena di depan. Akan tetapi ketika guru itu sudah keluar, seseorang pelajar itu berubah lagi. Berubah lagi. Tapi kalau kita membahas tentang takdim itu lebih dari seperti itu. Ketika kita misalkan menyebut nama Nabi Muhammad SAW, adanya atau tidak adanya Nabi Muhammad, kita tetap menyimpan rasa hormat kepada beliau, seperti itu. Oke, intinya ada perbedaan nih sahabat Salsabila. Kata takdim dengan takut. Kalau takut, ketika ada orangnya, beliau akan
nurut. Nurut. Tapi ketika tidak ada orangnya, itu beliau gak bakal nurut lagi. Tapi ketika bahasa takdim ada atau tidak ada orangnya, itu tetap mengikuti apa yang telah dilakukan atau yang telah disuruh oleh orang tersebut. Artinya inilah budaya pesantren atau budaya santri. Takdim bukan hanya di pesantren, mungkin seperti itu ya. Dimanapun harus dikerjakan, tapi ini lebih spesifik, lebih ke dalam. Kita mengenal budaya takdim di pesantren. Nah, Lora Ama, ketika di medsos berseliweran, ada yang sedikit mengkorek atau mengkoreksi. Kenapa santri harus begitu? Kenapa harus jongkok untuk sungkeman? Nah, itu pandangan dari Lora Ama sendiri. Itu bagaimana? Apakah itu terlalu berlebihan atau hal yang sudah biasa di kita sebagai santri untuk penghormatan terhadap seorang guru? Ya, yang kami tangkap dari apa yang barusan disampaikan bahwasannya apakah hal itu sebuah kelayakan atau kepantasan kalau seorang santri harus membungkuk, mencium tangan. Kalau menurut kami itulah bedanya pondok pesantren dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Karena kenapa? Pondok pesantren itu akan tetap melestarikan dan menjaga tradisi dan budaya-budaya. Karena penghormatan itu banyak cara. Banyak cara. Namun karena apa? Karena pondok pesantren itu para santri-santri yang mondok di pondok pesantren, kenapa memakai akhlak yang seakan-akan oleh sebagian kelompok dianggap berlebihan. Padahal bagi seorang santri dan orang yang belajar ilmu serta mengamalkan ilmunya itu adalah bukan sesuatu yang berlebihan. Namanya juga ta'zim, mengagungkan. Kita sebagai seorang yang menuntut ilmu kepada guru kita, itu harus mengagungkan, harus tawadhu, merendahkan diri. Kenapa hal sedemikian? Karena kita itu belajar daripada ulama-ulama salaf. Kita itu juga belajar daripada sahabat Nabi kepada beliau. Etika para sahabat Nabi, moral atau adab para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sudah diajarkan dan menjadi contoh bagi kita generasi-generasi berikutnya. Artinya kenapa? Ketika seorang guru memberikan ilmunya, memberikan arahannya, kemudian seorang guru, seorang kiai membimbing kita, namanya juga dalam istilah pesantren itu murabbir ruh. Murabbir ruhina, orang yang membimbing jiwa kami. Kemudian guru itu juga menyelamatkan kami, kata dalam kitab Adabul Islam karangan Imam Ghazali. Guru itu siapa? Guru itu orang yang menyelamatkan kita dari kesesatan, orang yang menyelamatkan kita dari kehancuran. Kenapa demikian? Karena seorang guru itu adalah membimbing kita bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik. Jadi ketika kita berterima kasih kepada guru kita atas ilmu yang telah diperoleh, kemudian guru itu tidak hanya memberikan ilmu saja. Terkadang para kiai, para ulama, guru-guru kita mentiraketi kita kadang tengah malam ketika beliau sholat tahajud. Ketika dalam setiap doa-doa untayan doanya diselipkan para santri-santrinya agar kita dijadikan orang yang selamat, terhindar dari fitnah, terhindar dari mara bahaya. Jadi ketika itu takdim, rasa cinta yang sudah besar, mahabbah di hati kita sebagai santri, kemudian kita mengekspresikan rasa syukur kita dengan takdim, itu bukan hal-hal yang berlebihan. Karena semuanya itu ada landasan. Baik dalil-dalil dalam Al-Quran, atau makalah-makalah para ulama. Di antaranya ialah Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau pernah berkomentar dalam masalah hal ini, yaitu وَيَنْبَغِي أَيَّتَوَاضُعَ لِمُعَلِّمِهِ وَيَطْلَبَ الثَّوَابَ وَالشَّرَفَ بِخِدْمَتِهِ. Kata beliau, memang sepantasnya orang yang mencari ilmu, seorang santri, seorang pelajar, orang yang mencari ilmu, itu merendahkan diri. Merendahkan diri, merasa bahwa diri ini adalah orang yang memang butuh kepada beliau. Memang diri ini ada al-fakir, butuh pada bimbingan beliau. Karena tanpa laulal murabbi ma'araftu tanpa seorang guru, maka kita tidak akan pernah mengenal Tuhan kita. Laulal murabbi ma'araftu Rabbi.
Jadi tanpa guru kita tidak akan pernah mengenal kepada Tuhan kita. Nah, itulah tugas-tugas seorang guru kita, sehingga kita para santrinya berterima kasih atas hal itu. Kemudian diekspresikan dengan bagaimana tawadhu, bagaimana ta'zim. Kata barusan Imam Ghazali bahwa memang seharusnya dan sepantasnya seorang santri itu harus tawadhu kepada gurunya. Betul. Dan harus wayatlabat thawaba wal wasyarafa bi khidmatihi. Juga harus kita itu selalu mencari keberkahan, mencari pahala. Dengan cara apa? Dengan berkhidmah kepada guru. Dan itu memang pernah dicontohkan oleh para ulama-ulama kita yang menjadi rujukan kita dalam istilah ilmu kita, dalam fikih kita, dalam ilmu-ilmu yang lain, dalam bidang-bidang ilmu yang lain. Para ulama-ulama terdahulu itu sudah memberikan contoh kepada kita. Bahkan para sahabat pun sudah memberikan contoh kepada kita. Bagaimana ketika Rasulullah yakhruju ala ashabihi, Rasulullah ketika menghampiri para sahabatnya, baik minal muhajirin wal ansor, dari orang-orang muhajir dan ansor. Ketika beliau itu bertemu, sedang berbicara, berkumpul seperti ini, maka bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat? Fala yarfa'u kullu ahadin basarahu ilaihi. Beliau para sahabat itu tidak berani memandang beliau. Semuanya menunduk. Kenapa? Karena ta'zim, karena mengagungkan. Kenapa? Karena beliau seorang nabi. Berkat Nabi Muhammad SAW kita diangkis minadh-dhulumati ilan nur. Beliau sudah wafat, diteruskan estafet itu kepada para khulafaur rasyidin. Beliau sudah wafat, diteruskan oleh para sahabat yang lain. Sahabat juga wafat, diteruskan oleh para tabi'in. Tabi'in juga wafat, diteruskan oleh tabi'in. Dan sekarang adalah diteruskan oleh para pewaris-waris Nabi, yaitu para ulama. Para ulama. Ya. Oke. Jadi itu istilahnya kalau bahasa keren, bahasa anak sekarang, mengekspresikan cinta kita kepada guru kita. Pada guru kita. Ya. Artinya ini sahabat Al-Sabila sebagai tanda pengaguman kita kepada guru. Guru yang membimbing kita masuk ke dunia pesantren atau lembaga madrasah dari nol. Ya. Dialah berkat kerja keras dari para guru bisa kita melihat dunia dengan benar. Baik. Oke. Terima kasih Lora Ama. Ya. Dan ke Lora Najmuddin sebagai Robitoh Pondok Islamiyah ini melihat, karena mungkin begini, ini bahasa liar di luar, ada yang menganggap pesantren dijadikan santri dijadikan budak di pesantren. Ini mungkin kasat mata mereka melihatnya kalau di pesantren dijadikan budak itu tidak menuntut ilmu sama sekali. Artinya ketika nyampe ke pesantren hanya dijadikan khodam atau dia seorang pesuruh dari kiainya. Mungkin pandangan mereka anak yang jadi khodam itu tidak menggali ilmu sama sekali atau tidak mempelajari pelajaran sama sekali di pondok. Setiap harinya disuruh-suruh terus sama kiainya. Mungkin bisa diperjelas, Ra. Baik. Terkait perkataan apa? Budak ya. Iya. Budak dalam arti bukan arti sesungguhnya ya, tapi seperti istilah ya, diperbudakkan. ya. Tapi kami dari kalangan pesantren mengatakan ini tidak apa-apa kami dikatakan sebagai budak, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, walaupun katakan ini menurut Imam Asy-Syafi'i bukan perkataan Sayyidina Ali, tapi ini memang patut untuk betapa hubungan antara kiai dengan santri, antara murid dengan guru itu tidak hanya sebatas kegiatan belajar mengajar, tapi bagaimana seorang santri itu mengambil uswah, mengambil teladan dari gurunya. Ini yang disebut murabbi, yang dikatakan laulal murabbi ma'af turabbi. Kemudian kalau kita hanya mengambil ilmunya saja, apa gunanya kita belajar tanpa mengamalkan? Betul. Kemudian di pesantrenlah kita tahu bagaimana mengamalkan ilmu, mengimplementasikan ilmu. Beda dengan misalkan kita sekolah di luar, kita masuk sekolah, keluar dari sekolah, pulang, buku diletakkan biasa saja, hilang. Tapi kalau kita di pesantren, masuk kamar, keluar kamar, masuk masjid, masuk sekolah, kemudian selesai sekolah, kita tahu bagaimana caranya meletakkan pelajaran kita. Kita tidak meletakkan di lantai misalkan. Betul. Dan hal ini tidak ada di tempat lain selain pesantren. Bagaimana kita menghormati bukan hanya kepada guru kita, tapi bagaimana kita menghormati media itu, menghormati buku-bukunya, menghormati kitab-kitabnya, tulisan dan alat-alat lainnya. Artinya di pesantren itu
itu seperti itu seharusnya adab yang memang perlu dilaksanakan. Bukan hanya sekadar mengaji yang sekolah tutup buku selesai, ilmu tidak ada untuk mengimplementasikannya. Oke, dalam artian di pesantren itu bukan hanya belajar tentang teorinya saja, Ya, tapi untuk mengaplikasikannya juga dilakukan. Ketika kita bagaimana berbakti kepada sang guru, dan kita di pesantren juga berhikmat namanya ya, berhikmat untuk membantu guru. Itu bukan namanya diperbudakan, tapi itu sebagai hikmatan kepada guru-guru kita yang ada di sana. Dan saya rasa ini bukan kebanyakan bukan kemauan dari seorang kiai. Ini terlebih dari pendewasaannya santri ingin membantu abdi dalem dan keluarga dalem. Biasanya seperti itu. Ya, benar sekali. Ya, karena saya juga santri kan gitu. Ketika ada sesuatu, ada kegiatan, semisal ro'an, gitu. Semisal ada istilah pembangunan di pondok. Sepertinya saya lebih suka pembangunan daripada belajar. Benar sekali. Dan itu dijadikan permasalahan oleh orang-orang yang ada di luar pesantren karena mereka tidak tahu di dalam pesantren. Ya kan mereka tidak tahu di dalam pesantren karena mereka tidak pernah di pesantren. Betul. Saya ingin sekali rasanya bagi mereka yang berbicara negatif tentang pesantren, saya ingin sekali rasanya menantang mereka 3 hari dulu deh. Kalian semua ada di pesantren, hidup di pesantren itu bagaimana? Betul. Andaikan kalian tahu rasanya 3 hari aja hidup di pesantren, pasti kalian tidak akan mengatakan seperti ini. Pasti. Nabi Muhammad dulu ketika dihina segala macam oleh keluarganya dan tetangganya, beliau tidak membalas ya, akan tetapi beliau hanya mendoakan, dan sampai Rasulullah itu mengatakan begini kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Maafkanlah mereka ya Allah karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Andaikan mereka tahu, maka tidak akan seperti itu begitu. Iya, sama dengan yang bicarakan kita di luar. Iya. Berapa umurnya sampean dah? 17 tahun ya. Secara dari kasat mata kan begitu. Ya, orang seperti itulah. Oh, itu enak, jadi lora itu enak. Padahal dia tidak tahu bagaimana dia menanggung moral semua santri, ratusan santri, ribuan santri yang ada. Dia kepikiran setiap hari. Bukan hanya moral. Apa yang mereka lakukan berdampak kepada seorang guru yang memang dalam makalah itu diterangkan bahwa pemimpin itu kelak akan diminta pertanggungjawaban. Itu. Iya. Wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu yang berat. Yang berat. Makanya. Iya. Mungkin oleh mereka yang di luar dikira enaknya saja. Betul. Tapi bagaimana guru-guru kita menangis setiap malam, memohonkan ampunan dosa-dosa kepada kita. Terkadang bukan hanya santri yang sedang mencari ilmu, mereka-mereka atau kita-kita yang sudah keluar dari pesantren juga beliau selalu doakan. Pasti, iya. Dan santri, tidak ada kata istilah alumni. Tidak ada. Santri meskipun keluar dari pondok tetap santri. Dan yang namanya santri, ya terus kita harus takdim kepada guru kita, orang tua kita. Artinya samalah, bukan hanya takdim, kata takdim itu bukan hanya diperuntukkan untuk kiai, bukan, tapi untuk semuanya, ke orang tua. Cuma mereka tidak sadar, yang mengatakan takdim budaya itu mereka tidak bisa memahami. Makanya mereka sedikit ngawur bilangnya. Santri diperbudak itu. Kalau boleh saya tambahkan, mengutip daripada perkataan Dhunnun al-Misri, beliau itu pernah berkata, "An-nasu a'da'u ma jahilu." Memang manusia itu seringkali memusuhi atau membenci sesuatu yang memang beliau tidak ketahui. Coba kata beliau tadi itu, coba mondok. Bagaimana kita dalam seharinya di pondok? Apakah yang diajarkan di pondok untuk menjadi budak? Kan tidak. Dan kata jenengan tadi sudah dijelaskan, guru tidak pernah meminta itu.
Tapi kitalah yang menginginkan hal Yang itu. menginginkan. Iya. Kalau di pondok diperjadikan budak, Iya. niscaya pondok pesantren bakal sepi. Iya, Tapi benar. faktanya di Nusantara ini Paling besar pendidikan Islam ya pondok pesantren. oke. Iya. Perbincangan kita cukup seru nih sama Salsabila. Namun kita haruskan dulu Iya. karena sebentar lagi kita akan bergabung dengan dikumandangkan adzan sholat zuhur untuk kawasan Sabana sekitarnya. Pastikan sahabat Salsabila masih di 94,1 Salsabila FM, radionya orang Madura. Jangan kemana-mana, tetap di program sahabat Salsabila, ada di program Salsa Talk Show yang memberikan edukasi tentang bagaimana mengenal kata atau budaya takdim di pesantren. Salsabila 94,1 FM, radionya orang Madura, sahabat Salsabila. Kita kembali di Salsa Talk Show, masih bersama dua narasumber kita yang selalu setia menemani sahabat Salsabila. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi yang melaksanakannya. Semoga sholat yang telah dikerjakan ini menjadikan sholat yang bisa dijadikan sanggup untuk kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan kita kembali ke dua narasumber kita. Ada Ra Ama, juga ada Lora Najmuddin. Dan ada pertanyaan nih dari sahabat Salsabila. Ini yang mempertanyakan, semuanya kan harus ngikuti guru. Nah, ketika guru khilaf, apakah boleh kita ikuti? Mungkin bisa dijelaskan oleh kedua narasumber menurut sudut pandang Ra Ama juga Ra Najmuddin. Ini silakan. Monggo, Ki Mama sama lebih dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jawaban dan tanggapan kami atas apa barusan yang sudah ditanyakan. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Manusia itu kan kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Artinya apa? Yang bisa kita petik hikmah daripada barusan, bahwa setiap insan manusia itu pasti tidak akan luput dari kesalahan. Betul. Dan sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan atau orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Artinya yang pertama, bahwa manusia tidak akan luput dari salah dan dosa. Apalagi seorang kiai itu juga seorang manusia. Betul. Guru itu juga manusia. Tidak usah melakukan kesalahan fatal seperti melanggar syariat. Terkadang ketika kita sedang lelah, banyak pikiran, tanpa kita sadari terkadang kita emosi kepada santri kita. Jadi kita kurang kurang bisa mengontrol diri atau emosi kita. Itu pun diantara kesalahan kecil yang kadang oleh sebagian wali santri atau orang luar yang memang tidak berkecimpung dalam pesantren atau tidak pernah mondok di pesantren diperbesarkan atau dipermasalahkan. Kemudian yang pertama, bahwa setiap insan manusia pasti itu mempunyai kesalahan. Yang kedua, la ta'ata li maksiatil khaliq. Betul. Artinya boleh kita mengikuti siapapun kecuali pada kemaksiatan. Artinya seperti seorang istri ikut kepada suami. Itu wajib. Kemudian kita hormat dan takdim kepada guru. Itu wajib bagi orang yang mencari ilmu. Kenapa? Karena ini berdasarkan keberhasilan apa yang kita capai atau pencapaian atau pengamalan daripada ilmu. Jadi karena ilmu itu wajib kita amalkan, maka tentunya kita wajib kalau hal itu memang bertolak belakang, maka kita lebih baik jangan meniru. Namun dengan cara beradab. Ketika guru kita mempunyai kesalahan, dalam kitab karangan Imam Az-Zarnuji, Ta'limul Muta'allim, kita boleh saja membenci apa itu kesalahan guru, tapi bukan kepada gurunya. Pada gurunya, betul. Tapi kepada kesalahannya. Pada substansinya, yaitu sebuah kesalahan. Boleh kita tidak menyukai kesalahan itu, tapi artinya tidak boleh kita membenci guru. Bukan arti dalam kata ini adalah kita itu membiarkan guru kita salah, bukan. Tapi dalam arti kita mengamalkan akhlak, mungkin dengan cara yang lain. Dalam pondok pesantren, dalam dunia pesantren. Pesantren itu tidak hanya terdiri dari seorang pembina atau pengasuh atau kiai. Namun ada penasehat, ada para pengurus. Pastinya kiai-kiai, para ulama
itu bijaksana meminta nasihat. Terkadang ketika memang ada kesalahan, disadari atau tidak disadari, atau mungkin kesalahan itu, kekhilafan itu diingat setelah beliau melakukan kesalahan, pasti itu nanti artinya para kiai, para ulama itu pasti ada dapat arahan. Terkadang meminta saran dan nasihat kepada yang lebih sepuh. Terkadang memang tidak ada kiai itu anti kritik sebenarnya. Betul. Kan yang digembar-gemborkan itu ada hierarki bahwa Ya. istilahnya ketaatan mutlak atau Struktur kekuasaan atau kecintaan yang membabi buta sehingga kesalahan kiai itu dibiarkan. Bukan membiarkan. Karena kiai itu orang alim. Orang alim ketika melakukan kesalahan pasti akan mengoreksi diri. Ya. Karena orang alim itu selalu menerapkan ibda binafsi. Bahwa sebelum bertindak, beliau harus melakukannya terlebih dahulu. Yeah. Kalau namanya juga kesalahan, beliau seorang manusia maka tidak harus kita ikuti. Namun ketika kita ingin memberikan nasihat atau memberikan informasi atas kesalahan beliau seumpama, maka dengan cara yang baik. Seperti itu. Oke. Itu menurut Rahmat dan mungkin menurut Najmuddin. Ini melihat ada yang tanya tadi ketika melihat seorang guru atau kiai yang keliru. Ini versi santri. Itu bagaimana? Apakah harus diikuti apa? Tidak gitu. Begini, ada sebagian kita mungkin pernah di pesantren saya lihat suatu doa, saya lupa doanya siapa ini, Allahumma stur aiba sayfi, lebih seperti itu. Oke. Artinya kita ketika kita jangan terlalu dekat dengan guru karena khawatir karena takutnya sifat basyariyahnya, sifat kemanusiaan dari seorang guru itu kemudian kita lihat aibnya. Oke. Kalau kita melihat aibnya dari guru kita, maka kita akan hilang rasa kepercayaan itu. Betul. Tapi kalau sudah terlanjur kita melihat itu, maka kita ambil hikmah apa yang terjadi antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Apa itu intinya? Lebih baik diam dengan beradab daripada bicara tanpa beradab. Kemudian apa yang terjadi hikmah dari sejarah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Nabi Khidir meninggalkan Nabi Musa. Daripada kita ditinggalkan oleh guru, lebih baik kita menjaga jarak dengan guru. Artinya kita dekat dengan guru kita, dekat dengan kiai kita, dengan pembimbing ruhaniyahnya kita. Karena kiai itu tidak hanya mengajarkan kita tentang ilmu, tapi mengajarkan tentang adab. Ilmu tanpa adab itu ibaratkan apa itu lupa? Pohon tidak berbuah. Pohon tidak berbuah. Kurang lebih intinya seperti itu. Dan adab tanpa ilmu ibaratkan, saya lupa lagi. Intinya ilmu dengan adab ini adalah kesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Satu kesatuan ya. Satu kesatuan. Jangan hanya mengandalkan ilmu, jangan hanya mengandalkan adab. Kemudian ketika kita melihat guru kita dengan sifat basyariyahnya, dengan kesalahan yang terjadi pada guru kita, itu lebih baik kita diam dengan beradab daripada berbicara tanpa adab. Oke, salah satu pepatah atau ada ucapan bahasa Arab, undur makilah wala tandur mangkolak. Nah, kita harus menerima apa yang mereka ajarkan. Kita melihat jangan kita melihat orang itu pernah berbuat ini. Itu mungkin bisa dijadikan pedoman gitu. Karena begini, dunia luar kadang ketika orang itu pernah melakukan kesalahan dan memberikan nasihat. Ngapain kamu beri nasihat? Kamu pernah melakukan kesalahan. Biasanya seperti itu. Nah, di pesantren mungkin tidak ada kata seperti itu. Artinya setiap nasihat yang tidak melenceng kepada norma-norma agama Islam itu tetap kita ambil meskipun dari orang yang pernah kita lihat berbuat kejelekan. Dalam memilih teman saja Mas ya. Ya. Kalau kita sudah berteman dekat dengan siapapun gitu, kemudian kita melihat teman kita itu melakukan kesalahan. Ya. Kemudian kita meninggalkan teman kita itu karena teman itu sudah sudah tidak cocok lagi dengan saya. Istilahnya gitu. Kemudian dia ditinggalkan, memilih teman yang lain. Dalam memilih teman ini ya. Kemudian dia berteman lagi dengan seorang dan dia tahu aib-aib seorang itu, kemudian dia tinggalkan lagi. Apa akhirnya dia hidup dalam kesendirian tanpa teman. Apalagi ini hanya sebatas teman, apalagi kalau guru gitu. Kalau guru itu kita tidak selamanya menemukan guru itu dengan apa yang dikatakan
sifat kamilahnya, melainkan kita akan menemukan sifat basariyahnya. Kalau kita sudah terlanjur, itu tadi lebih baik kita diam, beradab daripada berbicara tanpa adab. Dalam teman saja kita tidak mungkin kita tidak menemukan aib bagi teman kita. Pasti. Suami istri pun pasti. Belum menikahnya, wow, mereka seakan-akan sempurna. Tapi setelah menikah, barulah tampak barulah ketahuan semua. Tapi jangan coba untuk mencoba lagi tuh, jangan coba-coba ini. Tapi kemudian kan bertahan sampai mati begitu. Oke, ini juga ada pertanyaan. Apa bedanya budaya takdim di pesantren dengan paham feodalisme yang dikatakan tadi seperti Rahama? Mungkin bisa dijelaskan. Seperti ini, sebelum saya menganalogikan pertanyaan barusan, terlebih dahulu, feodalisme itu dari kata feodal. Feodal itu tanah. Itu terjadi pada Eropa pada abad pertengahan. Seperti itu yang saya baca di ensiklopedia atau tentang di buku-buku karangan-karangan, seperti di buku sejarah karangan Profesor Habib Mustafa, seperti itu. Feodal itu tanah. Jadi feodalisme itu apa sih sebenarnya? Itu sistem politik yang terjadi di pertengahan abad bagi bangsa Eropa. Artinya apa? Ada kekuasaan tertinggi di sana. Artinya ada yang lebih diuntungkan, yaitu orang-orang bangsawan. Kemudian tanah-tanah mereka dikelolakan oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Artinya orang-orang dekat dengan mereka tetapi bukan bangsawan. Namun semuanya itu adalah untuk menunjang kesejahteraan bagi bangsawan. Dalam hal itu sampai terjadilah masyarakat feodal itu adalah seperti piramida. Ada orang yang paling tinggi dan ada orang tingkatan-tingkatan yang ada di bawahnya. Artinya apa? Hal itu semua itu adalah masalah yang digembar-gemborkan adalah feodalisme itu perbudakan. Itu memang feodalisme itu memang perbudakan. Memang sengaja memperbudak. Dan itu adalah sebuah tentang masalah duniawi. Berbeda dengan pondok pesantren. Apa yang harus kita samakan? Khidmah seorang santri yang sudah mendapatkan ilmu, mendapatkan bimbingan, dan mendapatkan doa setiap hari, setiap malam dari gurunya. Dia berkhidmah kepada gurunya. Untuk apa? Sebagai ungkapan rasa syukur dan pengamalan ilmu. Bahwa apa? Dalam akhlakul karimah yang baik, adab yang baik, bahwa kita itu harus selalu menjunjung tinggi ta'zim, hormat, dan merendahkan diri di hadapan guru agar kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Karena kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, fala yanalul ilma illa bitawadhu'i wa ilqa'is sama'. Artinya tidak akan pernah kita mendapat ilmu tanpa dengan rasa tawadhu kepada guru kita. Kalau kita merasa sombong di hadapan guru kita, maka kita tidak akan pernah memperoleh. Bahkan itu tidak boleh. Fala yanbaghi li muallimihi ayatakabbara. Fala yanbaghi ayatakabbara li muallimihi, kan seperti itu. Jangan pernah engkau bersombong diri atau merasa sombong di hadapan guru, karena ilmu itu tidak akan pernah diperoleh kecuali dengan tawadhu dan mendengarkan secara saksama. Artinya patuh. Jadi dalam pondok pesantren, rasa syukur kepada guru sehingga menimbulkan rasa mahabbah yang besar kepada guru itu hal biasa. Karena memang juga mengamalkan sebagaimana dalam sebuah maqalah, la yashkurullah man la yashkurun nas, kan seperti itu. Nah itu dalam sabda Nabi saya lupa itu. Apa hadis, apa maqalah athar atau maqalah para ulama, saya lupa. Kalau tidak salah di hadis, man la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak dianggap atau tidak terima rasa syukurnya sebelum ia berterima kasih sesama manusia. Jadi apa salahnya kita sebagai seorang santri penuntut ilmu yang diberikan banyak ilmunya, ditirakati oleh gurunya dengan syafaqah yang sangat besar, kasih sayang seorang gurunya, beliau rela kadang mengurangi tidurnya untuk mendoakan para santri-santrinya. Tidak ingin santri-santrinya akhirnya menjadi orang yang terlena, orang yang terjerumus dalam jurang kesesatan, seperti itu. Apalagi di zaman sekarang ini. Pondok pesantren itu memang sangat luar biasa PR-nya. Kenapa? Karena memang zamannya seperti sekarang. Artinya kita bisa melihat di media sosial, kadang pondok-pondok pesantren atau tempat-tempat pendidikan yang tidak seperti pondok pesantren. Pacaran bebas, pegang HP bebas. Di pondok pesantren semuanya dijaga. Kenapa? Kenapa semuanya dijaga? Karena kebijakan pesantren itu atas dasar maslahah para santri.
Kenapa? Agar santrinya membiasakan merawat tradisi dan merawat budaya sopan santun, akhlakul karimah, serta tunduk dan patuh kepada gurunya, seperti itu. Jadi tidak sama feodalisme dengan perbudakan, apa yang harus diperbudak. Dan kalau kata beliau tadi menukil daripada kata Sayyidina Ali, saya akan siap menjadi budak bagi orang yang mengajari saya satu huruf. Kenapa? Karena saking berterima kasihnya kita kepada orang yang mengajarkan kita ilmu, sehingga kita bisa mengenal Allah. Kita bisa dituntun untuk melakukan ibadah yang baik. Banyak loh orang itu melakukan ibadah, namun terkadang itu salah. Banyak orang itu memahami tentang wujudnya Allah, tetapi terkadang dalam hatinya tidak pernah tahu seperti apa itu wujudnya Allah. Tanpa bimbingan guru, maka semuanya itu akan sia-sia. Betul memang. Oke, mungkin Najmuddin bisa menambahkan terkait budaya pondok pesantren dengan yang dinamakan perbudakan atau feodalisme itu. Feodalisme sudah cukup jelas tadi sampai menyebutkan kata piramida. Kita tidak tahu piramida itu kayak apa. Kayak apa belum ya. Sudah jelas ya. Tapi kalau untuk membahas tentang masalah adab di dunia pesantren itu, saya ingat betul dari perkataan salah satu syekh saya waktu itu ketika di halaqah, di pelajaran itu ada sifat sombong saya kepada guru saya waktu itu. Saya malas sekali mendengarkan perkataan apa yang beliau sampaikan. Kemudian beliau sepertinya tahu apa yang ada di hati saya, kemudian berkatakan, kamu tidak akan mendapatkan foto, artinya terbuka ilmu saya tidak akan kamu dapatkan kalau masih ada tersimpan sedikit rasa kesombongan pada hati kamu. Saya sadar waktu itu. Artinya sifat kesombongan ini tidak akan masuk kepada bagi mereka yang mempunyai tidak akan masuk kepada mereka sifat ilmu tidak akan masuk kepada mereka yang ada kesombongan pada hatinya. Okay. Dan terkadang kesombongan ini muncul ya, namanya manusia ya. Sifat kibir, sifat kesombongan ini muncul pada santri lah, ketika mungkin dia menaik ke jenjang yang lebih tinggi, naik kelas misalkan. Sifat ada kesombongan, istilahnya kalau di di video-video di YouTube, cek kula ustad. Iya. Kalau cek kula ustad, ini kan ada sedikit rasa kesombongan bagi santri itu. Jadi di pondok pesantren itu, ketika kita tawadhu, ketika kita merendahkan diri di hadapan murabi, saya lebih patut menyebutkan mereka murabi daripada menyebutkan guru, karena para kiai ini bukan hanya sebatas guru, tidak hanya sebatas mengisi akal kita, tapi para kiai ini mengisi moral kita. Moral, bukan hanya akal yang diisi, tapi moral yang diisi. Kita tidak hanya dididik dalam pemikiran, tapi dididik dalam perilaku. Kemudian istilahnya kita tidak hanya menulis di dalam buku, tapi kita dididik untuk berperilaku. Betul. Pesantren seperti itu. Yeah. Kalau kita lihat pendidikan lain, mereka hanya mengajarkan tanpa ada adab. Sehingga muncul dari mereka sifat, kata istilahnya, mendiskreditkan pesantren dengan menyebutkan feodalisme. Ini apa? Artinya perbedaannya antara pesantren dengan yang bukan pesantren. Kalau di pesantren ada ilmu dengan adab, kalau di dunia di pendidikan lain itu hanya ada ilmu tanpa adab. Tanpa adab ini, ya. Kan kalau di pesantren ini tidak bisa dilepaskan. Ilmu dengan adab ini selamanya harus bersama. Satu kesatuan tadi. Kemudian ada salah satu imam Asy-Syu'bi beliau mengatakan, saya ketika duduk dengan orang alim, maka seakan-akan itu saya duduk di atas kepala saya sendiri. Artinya apa? Takut ilmu yang ada di dirinya itu terangkat. Bagaimana maksudnya? Artinya dia tetap merendahkan diri kepada seorang alim, seakan-akan dia bodoh. Bodoh ya, betul. Seakan-akan dia bodoh. Ini adalah salah satu adab yang ada di pesantren seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Imam Syu'bi. Saya ulangi lagi, ketika saya duduk dengan orang alim, maka seakan-akan saya duduk di atas kepala saya sendiri. Artinya saking beliau menjaga lisan beliau, menjaga adab beliau agar tidak membantah ilmu dari guru yang beliau sampaikan. Bukan sok tahu, bukan.
bagi mereka kan sok tahu tentang dunia pesantren. Betul. Oke, saya ini Mas, untuk Mas Isyo ini, saya tadi kan sampaikan ada tantangan tadi. Iya. Saya tantang lagi deh gitu. Bagi mereka yang apa namanya bicara konotatifnya agak sedikit mendiskreditkan pesantren, saya tantang bagi mereka 3 hari aja, enggak usah seminggu, 3 hari ya? ada di pesantren, saya gratiskan, terserah pilih mau pondok di mana, selama pondok pesantren itu afiliasinya dengan RMI NU, karena saya ketua RMI NU, ya. tentunya komunikasi dulu dengan saya dulu nanti. Oke, ya mungkin ini didengar oleh teman-teman yang penasaran dengan apa itu istilah takdim di pesantren. Bisa dicoba aja langsung menghubungi Mas Najimuddin atau nanti bisa menghubungi Radio Salsabila FM. Dan mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih buat kita. Kita tidak ingin berbicara apa yang telah terjadi seperti yang terjadi kemarin, itu sempat rame-rame ada sedikit diskriminasi di pondok terkait pemberitaan salah satu media televisi. Mungkin dengan hikmah ada hal seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan hikmahnya untuk pondok pesantren atau ke santri itu dari peristiwa yang terjadi kemarin sampai sempat rame, itu hikmah apa yang bisa diambil oleh teman-teman LDNU Kabupaten Sapang atau RMI Kabupaten Sapang ini? Ya. Menurut kami hikmah yang paling besar adalah persatuan. Karena dengan adanya barusan kejadian itu, sebenarnya semakin membuka jendela bagi hati kami para santri bahwa kita harus menjaga muruah pesantren kita. Maka jangan sekali-kali atau jangan karena memang sekarang ini eranya media sosial. Betul. Banyak netizen, deterjen kan seperti itu. Artinya yang tidak paham dunia pesantren. Maka kita harus hati-hati dalam bermedsos. Ya. Terkadang apa yang kita anggap benar belum tentu benar bagi mereka yang tidak paham akan hal itu. Maka tadi saya tekankan annasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu akan membenci sesuatu yang tidak ia ketahui. Satu. Jadi musibah ini menjadi persatuan sebenarnya. Karena setiap pondok pesantren, setiap santri dan setiap para alumni semuanya tergerak hatinya untuk menjaga muruah pondok pesantren. Lebih-lebih terutama kepada guru-guru kita. Ya. Karena guru-guru kita lah, barokah guru-guru kita. Saya sampai sekarang menjadi seperti ini. Beliau Rana Jembuddin menjadi beliau seperti sekarang ini. Saya dulunya kurus jadi gemuk, bukan. Artinya kita bisa seperti sekarang ini. Ada di Radio Salsabila, semuanya adalah berkah guru. Betul. Meskipun tidak dipungkiri juga berkah doa orang-orang tua kita. Iya. Jadi satu, yang kedua adalah hikmah yang terbesar dari barusan itu. Marilah yang kedua itu selain tadi kita harus persatuan. Yang kedua sudah juga tadi disebutkan kita harus berhati-hati dalam bermedia sosial seperti itu. Yang pertama tadi kan sudah dijelaskan kita harus bersatu dalam hal ini. Marilah kita bersatu sama-sama menjaga muruah pondok pesantren kita. Ya. Jangan jangan suka kita harus mempunyai kepekaan tinggi kalau itu tidak layak seperti men-share di media sosial tentang aktivitas-aktivitas atau pendidikan-pendidikan yang itu memang ciri khas pondok pesantren. Maka kalau bisa kita harus berhati-hati seperti itu. Satu, yang kedua ya tadi bermedia sosial dengan bijak ya. Karena apa yang terjadi di zaman akhir fitnah ini, apapun kesalahan itu sekecil apapun akan menjadi besar. Meskipun belum tentu itu apa benar. Yang mereka persalahkan itu adalah kebenaran. Seperti itu. Dan apa yang mereka benarkan belum tentu adalah kebenaran. Bahkan bisa jadi itu adalah sebuah kesalahan yang fatal seperti itu. Ya, bagi kami seperti itu. Silakan. Ya. Mungkin ditambahkan? Kalau saya sendiri sih sedikit saja ya. Saya ingin berbagi cerita aja tentang perkembangan dunia Islam yang ada selain di Indonesia. Terutama tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi sebagian negara itu syekh itu ada dua. Syekh dalam masalah akademisi dan syekh adalah dalam masalah membimbing. Kemudian
saya dalam masalah akademisi kita ambil ilmunya terus setinggi-tingginya sebanyak-banyaknya. Kemudian di dalam masalah pembimbingan ini ada kemudian pembimbingan karena bimbingannya ruhani ya. Ruhani itu adalah sesuatu yang tidak kasat mata, tapi adalah ruhani kita merasakan. Itu tidak kasat mata tapi kita rasakan. Salah satu misalkan ketika seseorang mendapatkan suatu ketakjuban, melihat suatu keistimewaan khususiat yang Allah berikan kepada guru kita, ini kemudian seseorang itu menceritakan kepada orang lain di luar. Ini seharusnya tidak seperti itu gitu. Kiai itu adalah adalah pembimbing kita, adalah guru kita secara ruhaniah kita. Beliau itu adalah bukan pelaku entertain. Jadi tidak sepatutnya di segala kegiatan itu diekspos gitu. Ya. Nah, Okay. terutama tentang masalah karomah dan segala macamnya. Itu kalau bicara karomah itu kan masalah ruhaniahnya kita antara kita dengan guru kita. Artinya kita simpan sendiri untuk kita sendiri. Ada kalanya pembicaraan atau satu keistimewaan atau satu kejadian itu diceritakan, ada kalanya tidak. Seperti saya dengan Mas Isra misalkan duduk berdua, kemudian satu mendapatkan suatu yang agak lain dari mahasiswa, kemudian saya ceritakan ke Rahma, kan tidak patut. Iya. Ada kalanya diceritakan, ada kalanya tidak diceritakan. Seperti itu. Begitu juga dengan yang segala sesuatunya kiai itu tingkah lakunya diekspos segala macamnya. Begitu juga dengan dia pesantren. Pesantren ini adalah tempat pendidikan, bukan untuk untuk hiburan, bukan untuk tontonan, tapi untuk didikan. Jadi seperti itu. Jadi sepatutnya santri itu meniru pendidikan bagaimana itu apa yang ada di pesantren, bukan untuk menjadikan selebritas. Jadi kiai itu bukan di selebritas, gawagis itu bukan untuk selebritas. Bukan selebgram ya. Bukan. Apalagi artis TikTok. Ya. Jadi lebih baik hati-hati karena seperti beberapa masyayikh seperti guru di Haromen, di As-Soffa dan lain semacamnya, ada beberapa kegiatan yang memang tidak boleh diekspos, ada yang beberapa kegiatan yang boleh diekspos, seperti ada segala macam seperti salaman dan lain semacamnya. Sementara kita seperti terlalu bebas untuk memasarkan guru kita kepada dunia lain, dunia luar seperti itu. Oke, itulah mungkin sahabat Salsabila beberapa penjelasan secara detail terkait apa itu makna takdim di pesantren atau budaya takdim di pesantren. Inti dari pertemuan kita di Salsa Talkshow hari ini sahabat Salsabila, pemaknaan sesuai dengan tujuan pembelajaran ketakdiman di pesantren, yaitu membangun karakter patuh santri agar mampu mempraktekkan sikap hormat kepada pengasuh, kepada para ustadz atau ustadzah dan para seniornya. Dan dalam tanda kutip nih sahabat Salsabila, perlu digarisbawahi, guru atau orang yang kita hormati bukan selebgram yang bisa diupload di dunia sosial dengan secara gamblang. Artinya harus mempunyai kepekaan mana yang boleh untuk di-share atau di privasi, itu harus dipilah atau dipilih agar tidak terjadi disinformasi yang sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi kemarin itu. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita, ada hikmahnya untuk pesantren semua, dan pesantren ini kedepannya lebih baik sehingga bisa terus menjaga bangsa Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Nur Rahma, Najmuddin, terima kasih, semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan yang berbeda. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Salsabila, terima kasih semuanya telah setia di Salsa Talkshow untuk memberikan edukasi-edukasi terkait beberapa tema yang kita angkat. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa dari Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 123 Priang Sampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.